Lalu bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya, kita sudah punya Tuhan Yesus. Apakah kita masih punya kebutuhan rohani? Tentu kita masih punya. Ya. Dan kalau kita datang ke gereja, itu adalah untuk mencukupi kebutuhan rohani kita, yaitu akan firman Tuhan. Dan jangan kita baru mencukupi kebutuhan kita kalau kita datang ke gereja. Kita punya kebutuhan itu setiap hari dan sepanjang hari. Oleh sebab itu, maka di dalam Mazmur pasal 1 berkata, berbahagialah orang yang di ayat 1-nya bilang yang tidak berdiri menurut jalan di jalan orang fasik, berjalan menurut nasihat orang fasik, duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan itu adalah bagaikan orang yang tertanam di tepi aliran sungai, yang terpenuhi kebutuhan airnya, kebutuhan nutrisi unsur haranya, kebutuhan mataharinya, sehingga dia menjadi berbuah lebat dan selalu berbuah pada musim. Kebutuhan rohani kita pun kita puaskan dengan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Adakah kita membaca Alkitab kita setiap hari? Adakah kita merenungkannya? Dan jangan hanya asal lewat saja, tetapi sungguh-sungguh mencari. Ketika kita membaca satu perikop, mungkin tidak harus panjang, tetapi satu perikop yang kita dapatkan ada satu kebenaran di dalamnya. Itulah makanan rohani kita. Tuhan Yesus pernah, pada waktu murid-muridnya dan Tuhan Yesus lewat Samaria. Kebetulan waktu itu siang hari dan mereka tidak punya makanan. Dan Tuhan Yesus duduk di tepi sumur, sedangkan murid-muridnya pergi membeli makanan. Waktu Tuhan Yesus duduk di situ, ada seorang perempuan Samaria yang datang ke situ, dan Tuhan Yesus menginjil dia, mencelikkan matanya kepada suatu kebutuhan yang dia tadinya bahkan tidak sadar, ya, yaitu akan air yang tidak akan pernah habis, yang sekali minum tidak akan haus lagi. Dan ketika mendengar itu, timbullah rasa haus akan air hidup itu. Dan Tuhan Yesus bilang, seandainya kamu tahu dengan siapa kamu berbicara, niscaya kamu sudah meminta air hidup itu. Wah, Tuhan bilang, sebenarnya intinya Tuhan mau bilang, sayalah yang bisa memberikan air hidup itu. Singkat cerita, perempuan ini akhirnya percaya, lalu kemudian dia pergi ke kota dan mengajak itu semua orang kota untuk pergi melihat Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus kembali membawa makanan, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku sudah makan. Ya, di Yohanes pasal yang keempat itu. Dan Tuhan Yesus bilang, di ayat yang ke-34, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu makanan rohani kita. Kalau kita sehari-hari, sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu plus Minggu, melakukan apa yang kita inginkan, mengurus urusan-urusan kita, merencanakan urusan kita, maka kita bukan melakukan kehendak Bapa. Maka kita tidak memberikan jiwa kita, roh kita, makanan rohani. Yang memberikan jiwa kita makanan rohani adalah kalau kita melakukan kehendak Bapa. Salah satunya datang ke gereja, salah satunya membaca firman Tuhan, salah satunya bernyanyi memuji Tuhan, salah satunya lagi melayani Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, memikirkan Tuhan. Jadi kita punya kebutuhan rohani, tetapi apakah kita menyadarinya dan kita memenuhinya dengan firman Tuhan?